videonisasi ini Bang Buyung ngingatin, pokoknya nggak boleh netral. Kami himbau, kami mohonkan ke kalian para capres bicaralah. Jadi misalnya kita kasih dia waktu masing-masing 1 jam. Pak Ganjar dia kuliah hukum, tapi kan dia politik. Misalnya Anies bidang apa gitu. Kenapa Mahkamah Konstitusi kok akhirnya menolak bagaimana pandangan mereka terhadap realitas penegakan hukum saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, apa kabar? Baik Pak Ahmad. Alhamdulillah. Kita sebulannya lalu Pak, belum sampai sebulan ya. Yang kita ada sedikit pembicaraan dulu. Cawe anu politik apa Pak? Bisik-bisik politik. Udah 2 minggu lebih ya? Lebih. Oke Pak. Alhamdulillah, hari ini saya mengundang khusus sahabat lama, yaitu Bapak Herman Umar, sarjana hukum. Kenapa saya undang khusus? Karena ada hajat besar ya, di mana saya mengikuti perkembangan Kongres Advokat Indonesia ini sudah berumur 15 tahun ya Pak Herman? 15 tahun. Kalau nggak salah waktu kongres pertama itu dimotori oleh Bang Buyung Nasution. Ya. Saya kira semua jagat ini kenal dengan beliau. Iyalah. Semua hukum lah ya, bukan hanya advokat ya. Sayang beliau sudah mendahului kita ya. Tapi tetap karya-karyanya itu akan dikenang. Ya, akan dikenang sepanjang masa. Gitu. Nah, sebelum acara ini kita mulai di Has Channel ini, saya mencoba memberikan semacam informasi ya, bahwa di Has Channel ini di samping bisik-bisik politik, kita juga mengadakan polling kecil-kecilan. Polling ya. Jajak pendapat yang lagi ngetren ya. Sebagai proses pembelajaran buat publik ya. Jadi di 11 hari yang lalu kita mencoba buka polling ini, siapa capres yang paling mampu mewujudkan kerukunan antar masyarakat. Jadi di sini ada 1.300 suara ya, yang mengikuti. Anies Baswedan mendapat angka di 97%, Prabowo Subianto 2%, Ganjar Pranowo 2%. Ini 11 hari yang lalu. 11 hari yang menyusul lagi. Itu sampai kapan tuh Pak pollingnya? Ini terus di bulan ini nih, dalam bulan Mei ini. Nah, 7 hari lalu kita juga menanyakan apakah politik identitas dapat merusak demokrasi. Ada 1.200 suara yang menyampaikan dapat merusak 13%, tidak merusak 85%, tidak tahu 2%. Nah, ini lihat gambarannya ya, dari 1.200 suara. Ada lagi nih, kita ambil acak aja ya, sehari yang lalu, karena ini sebetulnya banyak, hampir setiap item kita bikin. Sehari yang lalu, seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran, menurut Anda siapa yang bertanding? Nah, di sini ada 1.400 suara. Anies versus Prabowo 83%. Oh, menarik nih. Prabowo Ganjar. Kalau 3 calon ya, jadi kan harus ada putaran kedua ya, gitu ya. Iya, jadi kalau berlangsung 2 putaran, seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran. Nah, 2 putaran itu akan katakan Anies Prabowo itu 83%, Prabowo versus Ganjar itu 2%. Anies Ganjar 12%, lainnya 1%, tidak tahu 1%. Nah, inilah gambaran sekilas tentang polling atau jejak pendapat yang diikuti oleh pemirsa Has Channel ya. Bagi Anda yang belum mengisi, dapat menuju Has Channel Habib Has dan menekan menu komunitas. Nah, nanti situ akan muncul semua apa yang sudah kita lakukan untuk proses pembelajaran politik. Nah, hari ini kita akan berlanjut dengan sahabat lama. Saya sempat melihat ada rencana besar nih rupanya nih. Rencana besar tentang penegakan hukum ya, Pak Herman ya. Karena memang hukum kita ini masih carut marut ya.
makin hari makin nggak jelas. Ya kita mengapresiasi ya apa yang hajatnya Pak Herman ini sebagai presiden KAI ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Apalagi saya lihat ini yang bakal diundang nih, wah hebat-hebat semua nih. Gimana Pak Herman? Jadi gini Pak, karena yang ke-15 tahun, mau nggak mau kita kan ya dianggap ini tahun yang cukup lumayan gitu kan, udah kalau seseorang manusia kan udah mau masuk SMA kali ya, kan udah wajar berpikir ini gitu kan. Udah persiapan mau persiapan mau rumah tangga ya. Jadi tema kita buat bahwa ya kita nggak bisa juga hanya advokat aja, ini kita harus sinergikan, berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Stakeholder ini mahasiswa hukum gitu kan, mahasiswa hukum ya, kemudian yang lain-lainnya apa ya, misalnya ya sesama advokat juga gitu. Jadi kita tidak mau membatasin gitu. Begitu juga sekarang kan berkembang capres Pak, berkembang ini. Ya bagaimanapun capres sebagai pemimpin bangsa, kita gandeng juga mau nggak mau, karena apa? Kita punya tanggung jawab moral di dalam organisasi kita nih Pak. Ada namanya sifat organisasi apa? Sifat organisasi dalam organisasi kita ini itu menyebut bahwa organisasi kita ini adalah organisasi advokat perjuangan. Dan seorang organisasi yang mandiri, bebas. Jadi tidak terikat dengan kelompok mana gitu. Jadi kita tidak sebagai, boleh aja pribadi-pribadi Pak, dia masuk partai apa atau apa silakan. Tapi di organisasi ini Bang Buyung ngingatin, pokoknya nggak boleh netral atau apa gitu. Itu karena kita adalah keadilan dan kebenaran gitu kan. Kita harus berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Ya udah, ini kan konstitusi kita adalah menyatakan negara kita negara hukum. Sekarang perkembangannya gimana? Nah, ada tanggung jawab moral kita gitu. Mumpung sekarang ada capres-capres gitu kan. Jadi kita pengen mengkolaborasikan juga bahwa kita punya keinginan supaya dia dibuat dalam forum kita tawarkan, ayo kita tolong kami himbau, kami mohonkan ke kalian para capres, bicaralah tentang apa visi calon-calon presiden ini untuk pertama menegakkan supremasi hukum. Tujuannya tentu apa? Mewujudkan negara hukum. Wah, nih jangan-jangan Pak Herman mau ngorek-ngorek nih. Ngorek-ngorek tentang kemampuan capres. Kalau sebenarnya kita yakin lah bahwa capres ini kan dia tidak bergerak di bidang hukum. Kita ngerti. Taruhlah Pak Ganjar, dia kuliah hukum, tapi kan dia politik, lebih banyak DPR, lebih banyak apalagi gubernur gitu kan. Jadi mungkin nggak terlalu diperdalam lagi hukum itu Pak, gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita mengingatkan, apalagi misalnya Anies bidang apa gitu. Tapi bagaimanapun seorang presiden dia harus mencakup semua, ya kan? Mau nggak mau, salah satu prinsip negara kita adalah negara hukum. Itu yang saya bilang tadi, mau ngorek-ngorek, pengen tahu sampai kemampuan beliau hukum dia sampai di mana ya. Jadi artinya walaupun dia tidak dalam, makanya udah kita kasih Pak, kita kasih waktu, kita memohon kepada masing-masing pribadi capres ini, walaupun lah yang kelihatan aman baru kan capres Ganjar nih, dari thresholdnya Pak, dari segi thresholdnya. Betul. Kalau Pak Anies kan mereka masih belum ini kan, belum menyampaikan. Tapi bagaimanapun masih cekot-cekot nih. Yang penting real dia dicapresin oleh pihak-pihak 3 partai itu lah ya. Thresholdnya belum lengkap, masih nunggu-nunggu lah gitu kan, lihat wait and see gitu ya. Tapi sebagai ketokohan dia bergulir. Kita lihat, kita baca itu Pak. Taruh bukan hanya Pak Ganjar ya, tapi calon presiden ini kan udah digadang-gadang dan dia menyampaikan kan nggak salah, minimal bakal capres lah, bakal capres. Itu satu. Yang kedua Pak Prabowo juga belum cukup juga kalau dihitung-hitung kan. Sebenarnya ini juga merupakan jadi pemikiran kita. Kenapa Mahkamah Konstitusi kok akhirnya selalu menolak? Kita anggap ini suatu hal yang sangat merugikan, membuat kita munafik bangsa kita gara-gara itu gitu. Kenapa? Saling menyandra gitu. Ya kan Pak? Jadi kalau itu dilepaskan apa salahnya? Nah, ini membuat kita munafik, membuat biaya tinggi, membuat rusak semuanya. Nah, itu yang nggak disadari secara tidak langsung Pak. Dengan threshold yang itu. Jadi akhirnya orang disandra lah. Ini kalau dia mau nolong situ, ya udah kita anu aja. Kita panggil aja. Jadi buntutnya tel satu panjang ya.
panjang, Pak. Jadi sekali. Itu harus disadari oleh Mahkamah Konstitusi itu. Kita sudah berkali-kali mengingatkan itu, sampai terakhir kita ketemu Pak Lanyala waktu itu kan, kita mengingat tentang threshold, beliau berjuang juga, tapi kan di tengah jalan kan akhirnya gagal juga. Sekarang lagi ada kekhawatiran baru lagi di MK ini tentang tertutup dan terbuka. Oh iya. Ini kok jadi gudang ganjing. Nah, belum lagi kalau ada curang panggaknya dimajukan ke MK, ada MK tahu sendiri dia nggak mau meriksa ulang, dia hanya kalau signifikan apa tidak. Mana tahu kalau dicurangin semua gimana hitung signifikan apa tidaknya, udah dicurangin gitu kan. Jadi ya itulah, jadi kita menjadi pemikiran kita sebagai organisasi advokat dan sekarang ada ini ya mungkin dia pokoknya sampaikanlah visi dan misinya. Rencana itu berapa banyak Pak Herman undangan yang kita lepas karena yang berkembang ini ada 3 capres, tiga itu. Jadi misalnya kita kasih dia waktu masing-masing 1 jam. Jadi baca pres semua diundang. Undangan lainnya ya pendukungnya terserah dibawa mereka gitu. Oke. Nah, kecuali gerbongnya ya. Ya pribadi kita yang tahu siapa gitu. Misalnya saya kenal ini karena kalau di ini kan yang kalau pada puncaknya itu pasti kita undang anggota kita terutama. Yang kedua organisasi advokat gitu. Kemudian mungkin petinggi hukum. Mekanisme seperti apa nanti itu? Nah, mekanismenya gini. Makanya kita intensif sebenarnya komunikasi, tapi kita ngerti juga ini masalah peka gitu. Mungkin dia berpikir, percayalah bahwa kita tidak akan menjatuhkan mereka. Kita akan terima kasih kalau capres itu tampil ke kita menyampaikan visi. Ya, saya kira ini semacam beban yang berat luar biasa buat Pak Herman ya. Sebagai Presiden KAI ini meneruskan cita-cita Bang Buyung itu kan mulia sekali ya. Iya. Jadi kita berharap kalau bisa kita yakinlah kita tidak berpikir ke belakang, Pak. Kita berpikir ke depan. Apa niat visi presiden yang akan datang supaya hukum itu kuat. Karena kalau hukum itu kuat, Pak, negara hukum itu kuat, banyak pengaruhnya, Pak. Negara luar untuk bisnis pun mereka jadi yakin, Pak. Kemudian menyangkut banyak masalah, banyak ini. Semua dengan hukum kalau kurang jalan atau bermain-main dengan hukum, semuanya kan sumber daya bukan sumber manusia ya, sumber daya alam itu kalau dikelola sedemikian rupa untuk masyarakat benar-benar itu kan bisa mensejahterakan, termasuk gaji. Kembali ke yang diundang sebagai baca pres tadi, dikasih waktu berapa lama, terus panelis siapa saja? Pak masing-masing 1 jam, misalnya dia berbicara 30 menit, terserah dia mau bicara apa. Yang hadir itu advokat semua? Advokat ya para senior, tapi kita batasin juga, jadi nggak akan kita kasih. Karena nanti liar kita nggak mau juga liar. Kita pengen supaya nyaman. Jadi undangan terbatas. Artinya advokat yang terbatas. Kalau toh ada yang penanya itu pasti panelisnya dari advokat senior dan pengurus. Gitu. Nah, siapa saja? Pengurusnya diantaranya kita. Kemudian senior itu diantaranya kita undang, misalnya kayak Profesor Gayus Lumbun, gitu kan. Mungkin Pak Amir Samsudin, berarti ini Gayus sudah mewakili PDI ya. Bang Todung Mulya Lubis. Cuma Bang Todung, saya udah komunikasi. Bang Todung kebetulan sedang berada di Abu Dhabi. Kemudian saya bilang tanggal 30 Bang, kalau masih belum bisa. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini, ini mewakili semua partai kan? Ya, kita tidak melihat partai, Pak. Kita melihat kalau yang diundang kan ada semua partai. Jadi di situ kan ada netral kan. Kalau Gayus kita lihat bukan partai. Kan memang Gayus ini dulu awalnya kan lawyer, anggota DPR, PDI, Hakim Agung, sekarang akademisi dan lawyer, jadi kita sebagai sesepuh lawyernya, Pak. Tapi setidaknya bau-bau masih ada kan? Mungkin udah nggak seperti dulu, tapi kita harapkan dia juga harus netral. Publik melihat dari kacamata publik itu paling tidak situ kan mewakili Gayus Lumbun mewakili PDI, terus Amir Samsudin mewakili Demokrat. Tapi apakah kalau Gayus tapi kan kalau yang lainnya apakah kalau mereka tidak kita akan tawarkan karena dia senior kan? Kalau maksudnya bukan mewakili partai, bukan warnanya gitu loh. Warnanya yang terlihat di publik, ini ada warna kita undang yang cakep kan? Yang akan kita undang senior gitu. Tapi terutama kalau penanya atau panelis itu terutama pengurus supaya kemudian kenapa kita bilang jangan liar, kita nggak mau juga menjatuhkan karena hadir di forum kita
bagi kita udah. Ya karena ini forum terhormat, memikirkan bangsa ke depan tentang hukum sesuai advokat ini. Jadi kita tidak melihat si Anu gini, presiden yang Pak Ganjar gini atau Anies gini atau siapa Prabowo HAM-nya gini, enggak, jangan kita lihat ke depan. Jadi ansih hukum kan? Iya. Nah, dunia masalah hukum, Pak. Iya, masalah hukum. Karena kalau masalah kebangsaan biasa, ya dia di mana-mana bicara kebangsaan atau memperjuangkan keadilan kemakmuran tuh. Nah, ini kan karena selama kita bergerak di bidang hukum ya kita pengen tolong hanya khusus hukum yang bicara. Cuma efek hukum ini kalau bisa jalan, tentunya kan efeknya kepada ekonomi. Artinya kepada kesejahteraan, kepada kedaulatan. Ya kan, kedaulatan kita ini. Nah, kalau misalnya ya nggak yakin lah orang negara yang tidak banyak hasil sumber dayanya kok bisa maju. Kita kenapa? Misalnya gajinya kalau kok dinaikin terus? Emang kalau sumber alamnya dikelola secara benar pasti bisa naik gaji yang tinggi dong. Nah, setelah itu baru bicara peraturan yang tegas gitu, disiplin yang tegas. Kalau hukum itu berjalan sesuai dengan konstitusi kan akan beda ya. Nah, itu Pak. Juga negara lain bisa melihat kita, itu kan akhirnya membuat kita maju gitu. Ya, gimana itu harapan kita. Gimana pun juga kan advokat ini kan salah satu penegak hukum ya. Kalau kita lihat kan di luar negeri, terutama di kan selalu malah kalau di Amerika banyak lawyer-lawyer yang menjadi calon presiden gitu, Pak. Nah, kalau di kita ini kan nggak itu. Tapi ya udah itu kan tergantung. Tapi Pak Herman kan sudah presiden sekarang. Presiden. Semua orang kan bicara sudah presiden KAI kan. Ya ketua biasa lah kalau saya menganggap ketua biasa gitu. Memang nah, kemudian situ juga kita melihatnya bukan hanya capres, Pak, yang kita bidik di sini. Kita karena menyampaikan pengen membayangkan hukum itu kuat, mulai dari mahasiswa, Pak. Dari kegiatan kita nih, mahasiswa hukum se-Jakarta ini bukan dibidik kali, dilibatkan. Ya, dilibatkan supaya mereka kita minta berdebat di antara mahasiswa, misalnya mahasiswa hukum UI, Trisakti atau siapa yang mendaftar. Kita suruh dia berdebat, kita kasih satu topik. Bagaimana pandangan mereka terhadap realitas penegakan hukum saat ini. Nah, silahkan dia berdebat, kita gali ya. Silahkan mereka mencari jalan keluar dari persidangan. Itu satu. Yang kedua, nah mungkin masalah advokat kan sekarang organisasinya terlalu banyak. Nah, kalau Oto atau teman-teman Pradi kan bilang tetap pengen wadah tunggal. Sementara organisasi udah sangat banyak. Kenapa nggak dibuat undang-undang, diperbaiki undang-undang, boleh multibar tapi terbatas. Yang jelas aturannya, yang jelas ini daripada dibiarin. Nah sekarang kalau teman-teman Pradi atau Oto Hasibuan menganggap wadah tunggal, kenyataannya nggak bisa wadah tunggal, kan munafik juga kenyataannya kan. Dalam sosiologis nggak terbukti. Ngapain kita seperti itu? Nggak akan ketemu gitu. Jadi lebih bagus kita yang real, tapi dibenahi gitu. Jangan abal-abal, jangan sembarangan gitu. Bayangin ini 270 juta rakyat yang diurusin nggak sedikit kan. Kalau wadah advokat cuma terbatas tunggal juga repot kan. Jadi yang tunggal itu boleh misalnya dewan kehormatan di atasnya, induknya, atau membuat bahan-bahan ujiannya itu boleh satu. Tapi kalau bebasin aja. Karena kan warna-warni demokrasi juga kan. Dari macam-macam latar belakang ilmu ya. Ada hukum di bidang politik, bidang ekonomi. Satu lagi topik yang kita jalankan saat 15 tahun itu kita akan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh hukum, demokrasi, atau HAM. Kita akan memberikan penghargaan. Jadi bukan award, Pak. Nah itu gimana seleksinya tuh? Seleksinya kita menilai berdasarkan pengamatan independen organisasi kita. Siapa yang itu? Tapi kita minta masukan juga dari mungkin akademisi. Gitu. Pokoknya udah kita bidik lah. Berarti itu udah by proses ya? Udah berproses. Malah tahun lalu dulu udah kita coba, tapi nggak keburu. Berarti sekarang udah berapa calon nih? Yang kira-kira yang almarhum ada dua. Ada dua tokoh ya. Kemudian yang lain yang masih masih ya. Itu kira-kira Pak. Pokoknya mungkin kita usahakan 5. Mungkin saya titip satu nih. Apa Pak? Satu orang yang memang luar biasa. Saya pernah jumpa beliau juga. Almarhum Artijo Alkausar. Saya nggak mau buka ya Pak, tapi kayaknya udah masuk itu Pak. Usulan saya udah masuk daftar itu sebenarnya Pak. Karena saya waktu itu pernah mau ketemu beliau. Ditanya dulu seleksi. Sahabat saya kan sekjen tuh Dodi Rodianto kan sahabatnya dia, teman sekolah gitu ya. Minta waktu gitu loh. Pamat kita ke rumahnya ke Mahkamah Agung ya. Kita main ke sana gitu loh.
Saya bilang boleh yuk gitu. Sampai sana itu ada cuma seleksi dulu. Ya, mau bicara apa katanya. Lu kita heran. Lu ini kan teman sekolah kalau tanya mau bicara apa gitu loh. Enggak, Bapak mau nerima tamu kalau ngomong soal kasus, soal apa Bapak nggak mau. Jadi ada deal dulu di depan nih. Sudah deal, sepakat mau ngomong apa, baru mau terima. Itu saking dia seleksinya terhadap tamu aja, jadi itulah teman sekolah. Itulah yang menginspirasi kita, bahwa ada juga ada bukunya kan, kau suap, kau tangkap. Ada bukunya itu kan. Jadi itu yang ya artinya sulit kita mencari. Iya, saya kemarin begitu beliau masuk di KPK yang terakhir ini, saya bangga. Ya Allah, alhamdulillah beliau ada dia di tim apa di tim itu. Subhanallah, apa namanya, Allah lebih sayang Allah lebih sayang situasi ini, dia berpulang lebih awal ya. Padahal harapan kita masih banyak beliau di situ tuh akan banyak hal-hal yang positif ya. Nah, tapi ya memang udah saatnya ya. Jadi begitu saya ngusulkan tahu udah ada di situ ya. Wah, udah ada nominasinya, udah ada juga. Walaupun kita bukan kayak nominasi banget. Kalau itu kan perlu ini, kita enggak. Kita penilaian kita mau anggap dia menginspirasi gitu. Menginspirasi advokat, ngasih juga orang-orang lain. Ada lagi nih dari kejaksaan, ada juga nih. Oh, ada gitu. Saya banyak yang banyak referensi. Mungkin waktu kita udah agak terbatas. Ya, kan tinggal berapa hari lagi. Contoh ya, seperti Abdurrahman Saleh ya. Wah, itu kan luar biasa. Dulu pernah dibilang Ustadz disarang penyamun. Kan marah kejaksaan gitu kan, pegawai-pegawai kejaksaan. Waktu beliau di DPR ya. Apa namanya, Ustadz disarang penyamun gitu. Jadi heboh nggak, luar biasa. Tapi itu bagus memang. Jadi memang terus perlu masih bangsa supaya kita kadang-kadang harus kembali lagi. Kan di dunia dalam kenyataan kan banyak terjadi suatu hal yang menurut kita susah menghindar gitu kan. Kalau kita menghindar, ya prinsip kita pasti menghindar, tapi dalam kenyataannya selalu merugikan orang yang tidak mau. Sekarang yang diundang ini kan 3 capres, rencana ke depan 3 baca pres ya. Wah, wakil pres ya, waca pres ya. Enggak, 3 bakal calon wapres itu cuman kalau tuh ada, sebenarnya nggak tahu nih, ada juga forum sebenarnya, forum dialog tokoh gitu. Tapi nggak tahu saya itu mengundang para capres, wakil. Iya, yang berkembang wakil, misalnya kayak Erik, kayak Sandiaga Uno, kayak si Muhaimin. Iya, betul. Saya nggak tahu karena saya hanya saya fokus ke sini nih. Iya, karena belum selesai ya. Karena panitia lain katanya dia mau coba itu berdasarkan jaringan network. Coba aja. Jadi dia hanya bicara karena ada debat mahasiswa, ada ini ya di forum situ mereka mahasiswa yang dengar gitu. Jadi wakilnya ya. Tapi bukan sebagai wakil, dia hanya sebagai tokoh kita minta. Walaupun kita hubung-hubungkan dengan hukum juga. Misalnya pokoknya ada anunya lah, tapi gedungnya beda itu. Ya, karena memang kalau ini kan capres kan sudah jelas, sudah ada pengumumannya ya. Kalau capres kan belum ada kecuali nanti kalau diumumkan ya. Iya. Sudah diumumkan pasangan-pasangan. Nanti boleh juga nanti lagi kita ini. Bikin lagi kalau tadi ya orang per orang, nanti pasangan ya. Bikin lagi bisa yang mirip-mirip ya. Gitu. Ini bagus nih. Jadi debat yang isinya istilah sekarang daging semua ya. Daging semua. Karena ya mungkin itu pekerjaan KPU, tapi sebelum KPU boleh aja kita kan ya, sepanjang ada yang mendukung kita gitu kan, artinya untuk ya kita begini Pak, contoh kayak organisasi advokat itu kan kadang-kadang individu-individu hasilnya nggak apa, jadi kita berjuang. Jadi ada juga orang ini pasti ada yang berpikir, ini dari mana sumber ininya, biayanya sih mana? Ini kita mandiri. Patung-patungan kita, memang kurang, belum berutang. Kita nggak mau mengemis gitu, nggak mau didikte gitu. Betul. Karena niat kita pengen nih, kalau satu saat kita kurang atau apa, dia menyumbang tanpa terikat, silakan. Lain cerita gitu. Tapi kalau awal kita nggak mau, kita mau pengen. Karena tidak ada proposal yang ada rupiahnya ya. Iya, nggak ada. Kecuali banyak kan di mana-mana, begitu ada proposal kan ada rupiahnya. Enggak, kita. Ini memang kalau mereka lihat bahwa kita benar-benar serius, netral, kalau kita berutang ke hotelnya atau apanya silahkan. Kalau enggak pun enggak apa-apa, biar kita aja yang berutang gitu kan. Iya, tapi memang ini nawaitu yang mulia ya. Iya, ada juga teman-teman atau siapalah kok maksa diri, Bang? Bukan maksa diri. Ini tanggung jawab moral kita. Betul, negara hukum. Dia setidaknya meninggalkan legacy ya, bahwa
Presiden KAI kemarin tuh ke-15 bikin acara yang buat rakyat untuk rakyat. Ini pengetahuan juga umum ya, supaya setidaknya begitu disampaikan ke publik, oh calon ini menyampaikan tentang hukum ini gitu. Paling tidak kan gini Pak, kalau kita yakin juga walaupun visinya ideal, tapi di kenyataan di lapangan pasti sulit gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi yang secara prinsip dia udah buat gitu. Paling tidak ada perasaan gitu kan. Presiden yang terpilih dia udah buat visi, wah ini nggak enak, saya udah buat ini. Saya boleh kan itu pertanyaan ya? Iya boleh Pak, boleh. Nanti diam-diam kasih saya Pak, kayak ini Pak, boleh Pak. Yang penting kita pertanyaan itu ya tidak akan dia lah, pokoknya nyaman lah. Bila perlu kita diskusi juga dengan para sebelumnya. Pertanyaannya nggak berat-berat amat. Gitu loh. Bagaimana penegakan hukum sekarang ini? Contoh seperti kepolisian, kejaksaan, itu apa namanya, kehakiman, itu aja pertanyaannya. Sampai sejauh mana penilaian dia apa namanya kondisi terkini. Bagaimana ke depan dia buat itu? Nanti kalau dia masih berjalan seperti itu kan? Dia punya ide di cemerlang ke depan, kayak itu juga perlu kita gali ya. Iya Pak. Karena gimana pun juga harapan kita perubahan ini kan harus merubah semua ya. Terutama masalah hukum yang masih carut marut ya. Nah, begitu juga sebenarnya dia harus mengangkat tokoh-tokoh hukum. Ya kita berharapkan tokoh hukumnya itu juga punya integritas. Jangan nanti harusnya presiden kalau misalnya tokoh hukumnya itu manut-manut aja, bila perlu calon presiden yang sudah membuat visi ini negur. Ini nggak bisa dong. Dia harus tegas juga, jangan membiarkan gitu. Jadi kalau istilahnya presiden itu kan jabatan tertinggi, begitu dia nyusun, misalkan kabinet yang ahli semua di bidangnya, insya Allah bisa rapi ya. Tapi kalau kabinetnya itu cuma menampung semua yang tadinya berjasa, asal ditampung, akibatnya juga mungkin juga nggak terlalu ini ya, mungkin harapan kita kalau bisa siapapun presiden salah satu bidang hukum itu, pokoknya yang bidang hukum kita harapkan jangan di-endorse melalui partai, itu harus profesional, harus yang independen aja, karena takut dijadikan politisasi, dijadikan apa gitu, dimanfaatkan. Jadi kalau yang untuk kabinet lain silahkan, ekonomi atau, tapi kalau keadilan jangan dikasihkan kepada partai. Ini imbauan kita. Pernah pengalaman buruk sebelumnya ya. Mungkin ya kita rasakan juga. Ya terlepas ya tidak ada, tapi akan gampang orang menembak. Walaupun sebenarnya dia salah nih. Lu karena lu megang itu sih. Sampai sekarang masih kasat mata ya, masih terlihat sini sana sini itu masih. Orang bilang wah itu kader partai ini. Kader partai ini. Padahal mungkin saja sebenarnya memang dia salah gitu kan. Tapi karena ini akhirnya kan merugikan jadinya penegakan hukum itu apa namanya, ide yang baik ya, sehingga betul-betul orang yang independen ya, untuk yang megang hukum gitu Pak, apakah kejaksaan, tidak punya, apakah menteri kehakiman gitu kan, menteri hukum gitu, itu harus orang-orang yang jadi dia tidak ada di-endorse oleh partai gitu, di-endorse, jadi setelah jadi mesti bayar utang budi kan. Itu yang kita khawatirkan Pak. Memang bayar utang budi repot ya. Luar biasa memang ini. Mungkin masih ada lagi Pak Iman yang mau sampaikan lebih detail tentang event ini? Ya kalau menurut saya itu aja. Saya berharap surat udah kita lepas, berharap kepada capres-capres Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan para partai-partai pendukungnya, supaya mohon kita istilahnya kita jalankan lah. Selain partai pendukung yang ada, partai-partai lain ikut nggak diundang? Enggak. Enggak ya. Nanti terlalu melebar nanti. Gitu. Hanya partai pendukung aja ya. Partai pendukung tuh kita hanya waktu itu kirim surat, artinya tolong ya kasarnya tolong didukung, karena kalau kan yang mau nggak mau kan yang mendukung itu kan partai. Ya dia bisa juga sih takut ntar kalau kan bisa juga kemungkinan Pak sekarang Pak Anies mau atau Pak Prabowo mau. Kalau Pak Prabowo kan belum jelas, misalnya Pak Anies mau kan, tapi partainya banyak. Janganlah atau nanti blunder nanti kan bisa aja gitu kan. Nah ini yang kita himbau, surat kita hampir sama isinya, tolong dukung supaya calon presiden ini menyampaikan ini. Kan harusnya juga mereka tidak ketemu kan? Mereka tidak akan jumpa kan? Nggak jumpa. Jadi masing-masing Pak. Kasarnya kalau ini belum baru misalnya Pak Anies pertama atau siapalah yang pertama, tahu udah masuk yang kita kasih ruangan yang lain. Nggak kita temuin. Hari-hari yang sama. Kan misalnya belum habis, tahu udah muncul. Kelompok capres yang lain dengan rombongnya.
kita kasih tadi tempat berarti yang lain. Sudah siapkan beberapa ruangan ya? Iya, paling tidak minimal 3 ruangan ya? Ya minimal 2 lah gitu. 2 ya? Ya, 2 ruangan standby ya? Ya standby. Jadi katakan berbarengan itu bisa sekaligus dijalankan? Oh enggak, tetap waktunya misalnya 3 jam, 1 jam pertama. Oh gitu. Jadi yang satu nunggu dulu gitu kan, ya? Iya kan nanti teman-teman yang hadir kan nggak bisa menonton semua gitu kan, ya kan, kalau dibuat 2 ruangan, tetap di satu tempat aja gitu. Iya, iya. Nah sekarang pertanyaan lagi nih, katakan contoh Ganjar lagi menyampaikan, pendukung Ganjar kan ada, pendukung lainnya ada nggak situ? Oh enggak boleh ada. Nggak boleh ada. Advokat kita aja. Iya, hanya advokat kan, advokat semua kan. Iya. Tapi pendukung sebelah nggak boleh masuk. Enggak ada. Itu yang karena bikin nanti ya bisa aja menjatuhin gitu. Kalau dia kita jaga karena kita tuan rumah, kita jaga. Karena ini bukan debat ya. Iya, bukan debat. bukan debat. Kita beda, hanya tanggung jawab orang, kita pengen denger nih. Ya tapi nanti kapan bikin juga debat, Pak. Iya. Ya kalau dia mau nggak apa-apa. Kan kita buka juga, mau nggak debat? Nah, kita buka juga seperti itu. Iya. Nah, kita akan tawarkan juga nanti kalau menjelang KPU. Kalau udah diambil KPU kan lain lagi nanti, Pak. Kita nggak bisa lagi gitu kan. Nah, karena memang masanya sama, saya pernah lakukan tuh tahun 98 tuh debat publik krisis multidimensional waktu itu. Saya bikin di hotel, LSMP yang bikin itu, kita debat krisis multidimensional. Waktu itu ada Sri Mulyani datang, ada tokoh-tokoh Ratna Sarumpait, beberapa tokoh itu, ya mereka berdebat tentang kondisi ekonomi. Nanti memang kita lihat momennya, Pak. Kalau sekarang karena sayang kita ini kalau udah debat mungkin aja mereka nggak khawatir. Gua belum debat, aku terjadi blunder. Bisa aja dijaga itu. Nggak apa. Ini lebih mendapat input ya. Iya, dapat input dan mungkin juga sekaligus masukan ya. Iya, masukan. Sekaligus masukan. Ini loh, supaya ya kita berkembang di organisasi kita, nanti mungkin kita menyampaikan pokok-pokok pikiran juga. Itu yang saya maksud. Nanti kepada sharing ya. Sharing gitu, ilmu. Itu gitu, bagus. Memang calon pemimpin kita ini mesti dikasih masukan. Iya. Karena kan ilmunya banyak ya. Enggak semua satu orang menguasai segala-galanya kan. Tetap butuh orang lain, tetap jangan sampai presiden itu nanti terjebak seolah dia semua dia ada pembatasan. Sebagian sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, apa yang boleh apa yang tidak. Paling tidak, itu supaya tampil negara hukum yang benar itu kayak gimana gitu. Nah, kita pun juga nggak harus mencontoh semua ini. Yang penting adalah karena kita udah tercantum di Undang-Undang Dasar kita pasal 1 ayat 3, Pak. Di pembukaan undang-undang itu juga. Undang-undang di KAI ini ya? Bukan di undang-undang KAI, maksudnya advokat. Bukan, undang-undang. Oh, undang-undang dasar. Negara hukum kan harus pasal 1 ayat 3 kan. Pembukaan juga mensinyalkan dulu. Jadi kita kembali ke itu yang kita lihat, Pak. Yuk kita sama-sama saling ngingatin. Kalau kita bergerak tanpa mencoba juga melihat prinsip negara hukum nih, nggak jalan-jalan akhirnya. Selalu seolah yang terjadi adalah seolah kekuasaan yang menonjol. Itu akhirnya kan nggak benar gitu. Padahal kalau diingatkan presiden kan, kalau diingatkan dia tahu, ya mungkin dia membatasi sendiri nanti. Kan bagus jalannya gitu, Pak. Ya dari awal-awal lebih bagus ya, ketimbang terlambat ya. Supaya negara kita ya jadi inilah. Kalau misalnya negara lain menilai misalnya investasi. Kalau dia ada, ya kan banyak kita dengar tuh, investor dari luar jadi agak ragu kalau di Indonesia karena hukumnya nggak stabil, hukumnya berubah-ubah misalnya gitu. Itu kan merugikan kita. Iya, betul. Jadi tidak menarik ya. Jadi itu kan merugikan ekonomi juga gitu kan. Karena teropong dari luar tuh begitu tajam ya, tentang apapun ya. Begitu juga kenapa hukum kita bilang supaya jelas benar, karena mempengaruhi juga demokrasi, Pak. Kalau hukum digunakan dengan cara-cara mengkriminalisasi, artinya tajam kepada oposisi, ya kan orang nggak berani ngomong nanti. Akhirnya merusak demokrasi gitu. Nah, itu yang kita hindari. Kalau udah dari awal kita sepakati, calon presiden tahu hukumnya, ya mungkin lebih dia juga ya bisa menekan yang lain. Ini harus jalan ya. Jadi semoga agenda ini tanggal 30 Pak. Ya, 30 itu hari Selasa, Mei ya. Ya, 30 hari Selasa 30 Mei di hotel Luansa. Hotel Luansa. Kuningan, di samping Kuningan ya. Nggak jauh dari Plaza Festival. Di sebelah pusat perfilman Usmar Ismail itu. Oh, situ ya. Ya, mudah-mudahan hajat Pak Herman ini, sahabat lamaku ini sukses luar biasa. Insya Allah kita iringin dengan doa ya Pak Herman. Amin, Pak. Jadi kita akhiri acara menyambut ulang tahun ya Kongres Advokat Indonesia ini ke-15 dengan
apa namanya, semoga sukses dan dihadiri oleh semua yang kita harapkan. Iya Pak, amin Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak.